Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali hari ini Minggu 9 Februari 2025. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Hari ini hari yang ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama kita hari ini Bapak Saudara. Kita mulai di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Mari pimpin kami Tuhan berjalan bersamamu untuk kami boleh melihat terobosan dan keajaiban dan kami menjadi saluran berkat. Buat kami untuk mempraktekkan iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebelum kita lanjutkan, hari ini juga nanti ada Pastor Prakesh Daniel dari Amerika akan bergabung dengan kita. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya, kita naikkan satu pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita memuji Tuhan bersama. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Amin, 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 Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Nah, jadi bagi Tuhan tidak mustahil, bagi orang percaya pun tidak mustahil. Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak mustahil. Dan Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan pagi ini, ya selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini juga saudara saya dari Norway. Selamat pagi, udah tengah malam di sana. Ini dari jam 1 tadi kita online Bapak Saudara. Alright, saya berharap tidak ketiduran saat live ya Bapak Saudara. Ini Tuhan beri kekuatan ya. Hari ini pun rencananya Pastor Prakas Daniel akan bergabung bersama kita. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau segera bergabung. Tapi saya mau share hari ini kita dalam seri rahasia dalam seri iman. Hari ini kita berbicara mengenai rahasia memiliki iman yang besar, Bapak Saudaraku. Jadi kita sudah belajar dari hari Senin yang lalu, iman itu adalah dasar dan bukti. Cara untuk memiliki iman adalah dengan mendengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan kita tahu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian firman yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya datang ke bumi, datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah anak-anak Bapa di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya kita bisa memiliki iman yang besar? Nah, kita ini ada beberapa ayat yang saya sudah buatkan summarize-nya. Ada 10, 12 sebenarnya saya buat. Yang pertama itu bagaimana memiliki iman yang besar, yaitu mengenal Allah secara pribadi, membaca firman Tuhan, yaitu Roma 10 ayat 17, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian juga berdoa dan percaya, karena Tuhan Yesus berkata, apapun yang kamu doakan, percaya kamu sudah menerimanya, maka itu diberikan kepadamu. Kemarin juga kita bahas ini. Kemudian memiliki hati yang percaya, karena memiliki iman diperlukan percaya. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang berkenan kepada Bapa di surga. Ibrani 11 ayat 6. Mengalami dan mengakui kekuatan Allah, ya. Itu dalam Mazmur 6 ayat 14 sampai 15, Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Tidak ragu-ragu, ya, karena yang ragu-ragu tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan memperoleh apapun. Itu Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, Bapak Saudara. Mengampuni dan mengasihi, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena kalau kita nggak mengampuni, maka kita pun tidak diampuni, Bapak Saudara. Dan kenapa kita harus mengasihi? Karena Bapa di surga itu kasih. Nah, terus kemudian percaya kepada janji-janji Tuhan. 2 Petrus 3:9. Walaupun beberapa dari janjinya seolah-olah penggenapannya lama. Karena di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu di ayat 8-nya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Memiliki kesabaran dan ketekunan, yaitu dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Bahkan juga di dalam Ibrani 10 ayat 36, kita juga memerlukan ketekunan supaya apa yang dijanjikan itu diberikan kepada kita. Terus kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mengakui kekuatan Allah dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 24. Nah, nomor 11 dan 12 saya buat di situ melihat Yesus yang besar. Dan yang 12 pun melihat Yesus yang besar. Ya, Matius, itu saya kurang edit itu ya. Yang Matius 8 ayat 5 sampai 13 sebenarnya. Terus kemudian Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nanti Bapak Saudara bisa baca sendiri. Saya akan jelaskan poin daripada memiliki iman yang besar itu. Poinnya adalah melihat Yesus
yang besar. Nah, di situ dijelaskan di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 itu adalah tentang perwira Kapernaum. Kisahnya perwira Kapernaum, dia datang kepada Tuhan Yesus karena hambanya lumpuh. Dan kemudian yang di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu tentang seorang perempuan Zerofenisia, perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus karena putrinya kerasukan setan. Dua-duanya mereka bukan orang Israel. Dua-duanya mereka bukan orang Yahudi. Berarti dua-duanya mereka tidak pernah ke sinagog. Dan kemudian dua-duanya mereka beriman buat orang lain, bukan buat diri mereka sendiri. Karena mereka bukan orang Yahudi, berarti mereka tidak pernah ke sinagog, Bapak Saudara. Kalau tidak pernah ke sinagog, berarti tidak pernah dengar hukum Taurat, tidak pernah dengar Jabur, tidak pernah dengar kitab nabi-nabi, Bapak Saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu mereka, Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian kenapa mereka memiliki iman yang besar, Bapak Saudara? Poinnya saja saya mau beritahu. Nanti Bapak Saudara juga mungkin ada di YouTube Good News Media, ada yang versi lengkap di situ, di mana saya jelaskan secara detail, Bapak Saudara. Poinnya, dua-duanya mereka ini walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, yang satu taat, yang satu pemberontak, yang satu konsisten, yang satu relax, tapi dua-duanya memiliki iman yang besar. Karena mereka punya satu persamaan dari sekian banyak perbedaan mereka. Persamaan mereka itu adalah satu. Sama-sama melihat Yesus yang besar. Perwira Kapernaum itu berkata, ucapkan aja sepatah kata, maka hamba itu sembuh. Kenapa dia bisa berkata, ucapkan aja satu patah kata? Karena saya percaya dia ada di Yohanes 1. Ketika Yohanes khotbah di sungai Yordan. Dan banyak orang datang dibaptis sama Yohanes, Bapak Saudara. Di situ dia mengingat bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah firman yang jadi daging. Firman yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Dia berkata, Tuhan gak usah repot-repot. Ucapkan aja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena dia melihat Yesus yang besar. Yesus yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala ada di dalamnya. Dia berkata, Tuhan aku tidak membutuhkan semua firman ini. Satu kata aja sudah cukup. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, hambanya sembuh. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow. Terus kemudian Bapak Saudaraku, bagaimana dengan perempuan Zerofenisia itu? Saya percaya dia ada di Yohanes 6. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti dari tangan anak-anak melemparkannya kepada anjing. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata, aku hanya datang untuk anak-anak Israel yang terhiram. Tidak patut mengambil roti dari tangan anak-anak melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, benar Tuhan. Dia ingat khotbahnya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6. Engkau adalah roti yang besar, yang mengenyangkan seluruh dunia. Aku tidak menghabiskanmu sendirian. Sepotong pun terlalu besar. Remah-remahnya saja sudah cukup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dua-duanya mereka melihat Yesus yang besar. Sebelumnya 3 atau 4 hari lalu kita sudah belajar. Yesus, iman itu adalah Yesus sendiri. Bahwa firman, iman, Tuhan Yesus, kebenaran, kasih karunia itu adalah pribadi yang sama. Pribadinya Tuhan Yesus. Untuk memiliki iman kita perlu firman. Dengan mendengar firman kita punya iman. Dan firman telah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi kalau mau memiliki iman yang besar, lihat Yesus yang besar. Bagaimana caranya melihat Yesus yang besar? Baca firman, Bapak Saudara. Bergaul dengan firman. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan.
mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, maka kita semakin confidence, semakin yakin, semakin mantap dengan apa yang kita doakan, apa yang kita hadapkan ke Tuhan, Bapak Saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, itulah rahasia memiliki iman yang besar, yaitu dengan melihat Yesus yang besar. Kemudian kita cek dulu ini hamba Tuhan ini, kok dia belum bergabung ya? Sebentar Bapak Saudara. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang mau bertanya, silakan Bapak Saudara. Yang mau bertanya untuk apa yang mungkin yang mengenai pembahasan kita selama 1 minggu ini mengenai iman yang besar, Bapak Saudaraku. Saya berdoa kiranya ini cukup jelas bagi kita. Jadi memiliki iman itu adalah memiliki firman. Dan firman adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara melihat Yesus yang besar sama dengan memiliki iman yang besar. Dan kalau saya ditanya, jadi apa statement saya mengenai iman atau melihat Yesus yang besar atau memiliki iman yang besar, sederhananya saya berkata begini. Apapun yang kita dapat lihat Tuhan Yesus bisa lakukan bagi kita atau lakukan bersama kita, itu adalah iman, Bapak Ibu Saudara. Itulah iman. Atau apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat Tuhan Yesus melakukan untuk Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat Tuhan Yesus lakukan bersama Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Saudara lihat Tuhan Yesus bisa lakukan melalui Bapak Saudara, intinya apa yang kita bisa lihat Tuhan Yesus lakukan bagi kita, bersama kita, melalui kita, itulah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat Tuhan Yesus bisa mengadopsi 1000 anak melalui Bapak Ibu Saudara, itu iman. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat Tuhan Yesus bisa memberikan satu pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara, itu iman Bapak Ibu Saudaraku. Pokoknya apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat Tuhan Yesus bisa lakukan bersama Bapak Ibu Saudara atau melalui Bapak Ibu Saudara, itu iman. Itu sederhananya Bapak Ibu Saudara. Jadi kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan berharap segera Pastor Prakash Daniel bisa join dengan kita. Beda Bapak Sastrawan. Apakah berpikir besar sama dengan beriman yang besar? Tidak. Karena bukan yang kita pikirkan. Apakah yang kita pikirkan itu adalah firman? Apakah jadi gini. Pokoknya iman itu adalah Yesus. Intinya seperti itu. Iman itu adalah Tuhan Yesus. Dan iman itu datangnya dari firman. Dan tapi kalau kita berpikir, kalau yang kita pikirkan itu adalah dari firman, merenungkan firman, dan itu jadi rema, nah itu iman. Tapi kalau yang kita pikirkan, atau yang rema itu, yang kita renungkan itu bukan rema dari firman, atau dasarnya bukan dari firman, ya maka pikiran kita itu bukan iman gitu. Contoh umpamanya, ya ketika kemarin Bapak Ibu Saudara saya cerita ketika membeli mobil pertama atau beli bus gitu ya. Saya melihat hati Tuhan itu untuk jiwa-jiwa. Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Jadi bagaimana supaya bisa lebih efektif membawa jiwa-jiwa? Ya harus ada bus. Nah karena itu saya melihat kalau Metro Mini Tuhan bisa berikan, walaupun itu minjem gitu ya. Intinya bisa dipakai. Maka Tuhan yang sama juga bisa memberikan bus. Nah itu jadi rema. Langsung saya cari bus. Seperti itu contohnya. Nah kemudian kayak pembelian mobil pertama umpamanya. Kenapa saya yakin disuruh beli motor pergi beli mobil? Karena waktu itu jadwal pelayanan saya itu sudah mulai banyak. Dan berangkat dari subuh pulang dari malam.
Dan kalau saya naik motor ngantuk bahaya sekali begitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau saya lebih efektif juga untuk keselamatan dan juga bisa bawa orang bersama saya. Maka menjadi rema dalam hidup saya, Tuhan mau kasih mobil. Makanya saya cari mobil 2 minggu tiap hari test drive cari mobil. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan mobilnya. Kira-kira seperti itu. Terus umpamanya beriman beli rumah. Yang menjadi rema buat saya ketika saya dulu pertama beli rumah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira 14 tahun lalu, itu adalah Yohanes 14. Di situ firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku ada tempat. Aku akan menyiapkan suatu tempat bagimu. Kalau enggak demikian, aku akan berkata kepadamu. Jadi sederhananya, Bapa di surga menyediakan rumah bagi kita di surga. Jalannya aja terbuat dari emas. Nah, emas aja sekilo di bumi udah berapa? Tapi di surga rumah kita dari emas. Nah, harga rumahnya berapa? Kalau jalannya aja dari emas. Gitu ya. Nah, rumahnya terbuat dari apapun saya nggak tahu juga. Apakah dari permata yaspis atau berlian atau apa, kita nggak tahu. Itu harga rumah di surga itu berapa? Masuk surga aja pun udah luar biasa gitu ya. Apalagi dikasih rumah lagi. Nah, jadi sederhananya dalam rema yang saya dapat, rumah di surga harganya mungkin ratusan triliun gitu ya. Dan ya walaupun gak bisa dihitung dengan uang ya Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti ada berkata, Pak John katanya rumah di surga itu 1 triliun. Enggak, bukan begitu gitu. Gak bisa dinilai dengan harganya. Jalannya aja dari emas, gimana menghitung harganya itu? Gak bisa. Jadi rema yang saya dapat itu gini. Rumah yang di surga yang gak bisa dibeli pakai uang aja Tuhan kasih ke kita. Masa rumah di bumi harganya cuman 1 ons emas gitu. Udah dapet gitu. Bapak Saudara bisa dapat ya. Artinya ya rumah di bumi ini dengan harga 1 kilo emas aja sudah bagus gitu. Rumah 1 kilo emas itu udah bagus. Masa di bumi 1 kilo emas aja udah bagus rumah Tuhan gak kasih. Di surga aja harganya enggak ternilai Tuhan kasih. Jadi itu remanya. Itu remanya Bapak Saudara. Ternyata salah paham dengan Pastor Daniel Prakas Bapak Saudara. Karena ternyata hari ini di negaranya dia baru hari Sabtu. Di negara kita sekarang hari Minggu Bapak Saudara. Jadi dia bilang hari Minggu ya. Nah saya kan berpikir hari Minggu hari ini Bapak Saudara. Ternyata dia bilang hari Minggu besok. Bapak Ibu Saudaraku itu ya itu juga satu miskom yang cukup unik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini beda, kita satu planet tapi ya beda time zone. Jadi kemarin dia bilang, Pastor aku Minggu isi renungan gitu. Ternyata hari Minggunya dia, Seninnya kita. Dia sekarang jam 5 sore hari Sabtu di sana. Kita sudah jam 5 pagi, sekarang udah hampir setengah 6 hari Minggu. Menarik sekali Bapak Saudaraku. Ini saya juga yang mungkin kurang cerdas ya, butuh kecerdasan tambahan. Nah, dalam iman pun kadang-kadang begitu Bapak Saudara. Ya itu mungkin yang tadi pertanyaan Pak Sastrawan. Yang kita pikir beda dengan yang firman maksudkan. Gitu ya. Ya, jadi langsung ada contohnya itu Bapak Sastrawan. By the way, sudah sampai di Tanah Karo kah ini Pak? Atau soalnya kemarin udah check out kan dari Malaysia. Ya, selamat jalan lah ya. Kita bersyukur sudah sehat semua, sempurna. Louis sudah sehat, pulih. Baik Bapak Ibu Saudaraku, itulah rahasia memiliki iman yang besar, yaitu dengan melihat Yesus yang besar. Dan ternyata Pastor Prakas Daniel tidak join hari ini, tapi besok. Karena besok baru hari Minggu di kampungnya dia Bapak Saudara. Di kampung kita udah hari Minggu hari ini. Alright Bapak Saudaraku. Masih di Penang. Oke, Senin baru pulang. Oke Pak, nice flight. Jangan kebanyakan makan laksa Pak ya. Santan kelihatannya itu. Oke.
Baik Bapak Ibu Saudaraku, mungkin itu kalau masih ada yang mau bertanya, ada permohonan doa khusus boleh. Terus kemudian kita mau tutup dalam doa, karena saya tadi udah cepet-cepet karena berpikir Pastor Prakes Daniel join hari ini. Ternyata join besok, yaitu hari Minggunya dia itu baru besok di kita Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari terus fokus kepada Tuhan Yesus, baca firman, kemudian belajar mempraktekkan apa yang Tuhan buat. Oh ya, satu lagi mungkin saya mau cerita Bapak Saudara. Ini yang pernah saya tanya kepada salah satu hamba Tuhan yang sangat senior, yang sejak usia 12 tahun dia sudah bergaul dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Saya memanggil beliau itu Engkong, Kong Yusak Cipto, dari Bandung Bapak Saudara. Tahun 2007 Januari saya host beliau dari Aceh ke Sabang. Jadi kami naik mobil, naik kapal, cerita seharian Bapak Saudara. Dan karena sebelum beliau datang, November 2006, saya sudah baca bukunya itu bergaul karib dengan Tuhan. 3 buku saya baca dalam 1 hari Bapak Saudara. Bukunya bagus sekali. Yaitu kebanyakan hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dia dengar Tuhan, percaya, lakukan gitu ya. Nah, ternyata beberapa kali Tuhan ngomong gak langsung dilakukan juga. Jadi orang bilang, sesat nih, salah dengar nih. Ada orang bilang begitu. Itu juga saya tanya Bapak Saudara. Saya tanya gini, Kong, saya ini sering tanya Tuhan. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Ya menurut saya setidaknya itu dari Tuhan. Ternyata salah itu Kong. Gimana itu? Ternyata salah. Kan orang bilang kita sesat dong. Dia bilang, apa Bapak Saudara? Gak apa-apa. Nah jadi ternyata Bapak Saudara sering sekali ketika Tuhan berikan janji kepada kita, Tuhan gak bohong. Dan kita belum tentu salah dengar. Tapi penggenapannya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita berpikir Tuhan genapi hari ini, minggu ini, atau bulan ini, atau tahun ini. Ternyata Tuhan maksudnya benar yang Tuhan katakan itu. Tetapi digenapinya nanti. Waktunya kapan? Kita nggak tahu. Ya contoh sederhana yang inti tadi Bapak Saudara. Contoh sederhana. Pastor Daniel berkata, nanti ya hari Minggu saya khotbah gitu. Tapi ternyata hari Minggunya dia itu beda dengan hari Minggu kita. Kita udah hari Minggu sekarang. Dia masih hari Sabtu. Bukankah firman Tuhan juga berkata begini? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di situ yang kadang-kadang banyak orang itu nggak berani declare apa yang mereka dapat dari Tuhan. Nah kalau buat saya, lakukan aja. Kalau ternyata kita salah dengar, bagaimana? Nggak apa-apa Bapak Saudara, belajar. Bisa salah nggak? Bisa. Saya berkali-kali salah dengar. Saya tanya, Tuhan boleh nggak bisnis sama orang ini? Boleh, terus kena tipu. Terus kemudian kita salahkan Tuhan, boleh nggak? Enggak. Ya mungkin bisa juga karena kita udah keburu nafsu banget gitu ya. Akhirnya kita udah nggak bisa dengar suara Tuhan. Atau kita terlalu menggebu-gebu atau terlalu, ya kalau udah terlalu apapun udah kurang bagus ya. Bahkan makan pun kalau terlalu banyak nggak bagus. Nah jadi sering sekali itu yang membuat kita terjerat. Tapi Tuhan izinkan juga kesalahan, keeroran itu terjadi untuk mendidik kita juga, mendidik kesabaran kita gitu. Itu sih yang saya alamin Bapak Saudara. Jadi ketika orang berkata boleh buat salah nggak? Boleh. Saya juga sering bilang, boleh buat salah, boleh. Tapi tentu saja nggak ada orang mau dengan sengaja melakukan kesalahan. Tapi kalau ada orang dengan sengaja buat kesalahan supaya terjadi masalah yang lebih besar, ya itu memang perlu diperbaiki mungkin pola pikirnya Bapak Saudara. Atau mungkin ada gangguan dalam jiwanya. Makanya saya juga sering beritahu kepada murid-murid saya, boleh salah, lakukan aja kesalahan sebanyak mungkin. Tapi tolong jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Cobalah, masih banyak kesalahan yang lain yang perlu dicoba. Nah, tidak banyak orang yang setuju dengan statement saya ini tentu saja. Tapi saya sendiri belajar dari banyak kesalahan yang saya buat Bapak Saudara. Terus bagaimana mungkin saya marahin orang begitu buat kesalahan gitu. Gak bisa.
Kita memang belajar. Dan tidak ada orang mau dengan sengaja buat kesalahan. Gak ada. Harganya terlalu mahal. Baik Bapak Saudara, itu yang mungkin saya mau tambahkan. Kita mau berdoa. Di sini ada, kita doakan Beta supaya sembuh dari sakit DBD. Ya, Dom itu kirim jambu tuh, jambu kristal, tambah boosting supaya di boosting ya. Oke. Dan juga kita akan doain A Touch from Heaven buat Beta. Dan ada beberapa lain lagi kemarin Bapak Saudara, ada juga anak yang kemarin di operasi ya. Umur masih 1 tahun 8 bulan. Puji Tuhan kemarin saya kunjungin. Sebenarnya mereka dari luar kota, tapi datangnya operasinya di rumah sakit di Malang. Puji Tuhan kemarin anaknya saya lihat sudah aktif. Dan juga saya lihat di status-status dari mamanya juga udah, anaknya juga udah bagus Bapak Saudara. Kita bersyukur. Alright. Baik Bapak Saudara, kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Mari Bapa, buat kami memandang kepada Yesus. Maka biar kami melihat Yesus yang besar. Maka Engkau melihat kami memiliki iman yang besar. Seperti perwira Kapernaum dan juga perempuan Kanaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu juga kami melihat Engkau yang sanggup menyembuhkan Beta. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya Beta. Terima kasih Bapak buat apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, Engkau yang Tuhan sanggup melakukannya. Oleh bilur-bilur Yesus, Beta sembuh dari sakit DBD. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur A Touch from Heaven buat Beta. Beta sembuh. Bahkan semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, apapun penyakit mereka, apapun masalah mereka, Engkau ya Tuhan menjamah, memulihkan. Semua yang sakit sembuh, semua yang terikat lepas, semua yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Semua yang ragu-ragu dan yang bimbang diteguhkan, semua yang takut diberi keberanian, karena roh yang Kau berikan pada kami adalah roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih Bapa, kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia turun dalam hidup kami. Kami diberkati menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.